Selamat pagi Bapak, Mama, dan anak-anak kelas 6 terkasih. Jumpa lagi, salam sehat, selalu berkat Tuhan untuk kita semua. Nah, anak-anak terkasih, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Namun anak-anak terkasih, sebelum kita mempelajaran kita ini, mari kita siapkan dulu kitab suci, alat-alat tulis, dan buku pelajaran agama Katolik kelas 6. Untuk itu anak-anak, supaya pelajaran kita hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan baik, suster mengharapkan agar kita untuk mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita awali dengan doa bersama sambil mengikuti doa yang suster bawakan secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang telah Engkau berikan kepada kami. Keindahan dan kekayaan alam ini merupakan gambaran kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk melihat kebesaran ciptaan dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab, demi kebahagiaan kami sendiri dan kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak terkasih, pada kesempatan kali ini juga suster akan membantu anak-anak sekalian untuk mendalami materi pembelajaran kita tentang bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Namun anak-anak terkasih, sebelum kita melihat apa isi dari materi tersebut, kita akan melihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari guru, anak-anak mampu bersyukur kepada Allah atas keanekaragaman dan kekayaan alam Indonesia. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, anak-anak mampu berperan serta dalam melestarikan keindahan budaya dan kekayaan alam Indonesia. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku terkasih, kekayaan dan keanekaragaman alam Indonesia yang Tuhan ciptakan perlu kita syukuri, karena Tuhan telah menciptakan tanah yang subur dengan kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan dan keindahan Nusantara sebenarnya telah menggambarkan kemuliaan Allah di negeri kita tercinta ini. Allah telah memberi kita keanekaragaman budaya, agama, dan sebagainya. Untuk itu, sekali lagi kita patut merasa bangga dengan kekayaan dan keindahan Nusantara kita ini. Nah, anak terkasih, kebanggaan bangsa Indonesia ini dapat kita lihat dalam keindahan alam, kekayaan alam, dan keanekaragaman budaya. Untuk itu, mari kita melihat dan mengamati beberapa gambar berikut di bawah ini. Keindahan alam Indonesia, contohnya ada perkebunan teh, ada sawah, pantai, danau, dan gunung-gunung, dan masih ada banyak lagi yang perlu kita syukuri. Kita juga akan melihat kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ada flora, yaitu tumbuh-tumbuhan seperti pohon cengkeh, bunga rafflesia, arnoldi, dan juga ada fauna seperti komodo, orangutan, dan burung cendrawasih. Dan masih ada banyak lagi. Keanekaragaman budaya, contohnya seperti
pakaian adat. Ada dari Aceh, Bali, Kalimantan, Sumba, Papua, dan masih ada banyak lagi. Ada rumah adat, ada rumah adat Maluku, Aceh, Sumatera Barat, dan masih ada banyak lagi rumah adat. Ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga ada tari-tarian yang ada di negara Indonesia. Ini merupakan sebuah keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan alam dan keindahan alam Indonesia menunjukkan negara kita adalah sebuah firdaus, taman yang diciptakan oleh Allah bagi kita. Kita patut bersyukur atas anugerah Allah tersebut, menciptakan alam Indonesia bagi kita. Nah, untuk itu anak-anak terkasih, Suster mengajak kita untuk membuka dan membaca serta mendalami kitab suci Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 18. Dan boleh membuka di Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Di kitab Kejadian ini bab 2 ayat 8 sampai 18 mengisahkan tentang manusia di Taman Eden. Dan di Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 tentang Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Nah, anak-anak, Taman Eden disebut juga Taman Firdaus. Taman Firdaus memiliki arti atau makna tempat di mana Allah hidup bersama manusia. Di Taman Eden ditemukan sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Taman Eden dapat diartikan dengan Taman Allah. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden agar mengusahakan dan mengolah tanam tersebut. Tujuan dari pengelolaan Taman Eden adalah agar manusia dapat hidup bahagia dan memuliakan Allah. Selain mengolah dan mengusahakan taman, manusia juga mempunyai tugas untuk memberi nama kepada binatang-binatang dan juga tanam-tanaman yang ada di dalam Taman Eden tersebut. Kondisi Taman Eden pada awalnya sangat baik dan asri. Manusia boleh hidup berdampingan dengan berbagai binatang. Namun, kondisi itu berubah setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia harus keluar dari Taman Eden dan mengolah tanah untuk kehidupannya. Dan taman itu pun menjadi rusak. Karena manusia tidak mengikuti perintah Allah. Nah, anak-anak, sekarang juga kita akan melihat di Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52, di mana dikisahkan bahwa sebagai warga negara, Yesus pun sangat mencintai negerinya. Untuk itu, kita diminta untuk mencintai negeri kita Indonesia. Wujud dari kecintaan Yesus terhadap negerinya adalah dengan mengikuti adat istiadat Yahudi. Seperti setiap tahun ia ikut orang tuanya untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia menunjukkan negara kita adalah sebuah firdaus, taman yang diciptakan oleh Allah bagi kita. Untuk itu anak-anak terkasih, kita patut bersyukur atas anugerah Allah tersebut, menciptakan alam Indonesia bagi kita. Nah, apa tugas kita? Sebagai warga negara yang baik, tugas kita adalah menjaga dan melestarikan alam serta budaya Indonesia
seperti tugas manusia pertama ketika ditempatkan oleh Allah. Contohnya seperti menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Dalam hal ini, kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan atau melindungi satwa langka, serta mencintai dan menanam tanaman-tanaman yang berguna untuk kita. Nah, anak-anak, dengan menjaga dan melestarikan keindahan Nusantara, kita akan menjadi rekan Allah dalam memeliharakan ciptaannya. Menjaga dan memeliharakan alam Indonesia merupakan bukti kecintaan kita terhadap Indonesia. Kita telah meladani Yesus yang sangat mencintai negeri ini, seperti menaati adat istiadat Yahudi dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini hanya sampai di sini saja. Suster harap anak-anak setelah mendengar penjelasan dari suster, anak-anak mampu dan memahami apa dari materi hari ini. Suster rasa bahwa materi yang suster ajar hari ini tidak jauh bedanya dengan materi pertama dan materi yang kedua. Untuk itu, pada kesempatan ini seperti biasa, suster akan memberikan latihan soal. Latihan soal dalam bentuk dua bagian. Itu bagian pertama, bagian yang berhubungan dengan pengetahuan, ada 5 nomor. Pertama, mengapa kita perlu bangga sebagai warga negara Indonesia? Yang kedua, jelaskan beberapa contoh rasa bersyukur kita atas kekayaan dan keindahan serta budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengapa Allah menciptakan Taman Eden bagi manusia pertama? Keempat, jelaskan kekayaan alam yang terdapat di Taman Eden. Yang kelima, mengapa Yesus sangat mencintai negerinya? Nah, anak-anak, pertanyaan yang kedua, itu keterampilan, suster meminta supaya buatlah sebuah puisi tentang pujian kepada Allah atas karunia keindahan Nusantara. Nah, anak-anak terkasih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup bersama dengan doa yang suster bawakan secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan Indonesia. Kami bersyukur atas keanekaragaman suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang melekat pada keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Sekarang kami telah belajar mengenal kekayaan dan keindahan negeri kami. Bantulah kami supaya kami memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.